Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tazulu al-'uqubat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq aw kama qala. Bapak Ibu jemaah pengajian rahimakumullah wa hafizakumullah. Sedherhana mulaian pengajian iki sila seperti biasa. Belum dia buka pengajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan niat yang pertama, mudah-mudahan keluarga Bro yang tersebut meninggal dunia, guru dari guru-guru kita semua, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan tempat yang layak di sisinya. Kemudian pengertian yang masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu tentunya mudah-mudahan pengertian tetap sehat walafiat, istiqomah dalam menjalankan ibadah. Mudah-mudahan pengertian masih soleh diberi hisab. Ala haznya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama berselawat untuk membuka pintu langit. Apa yang menjadi hajat kemudian, mari kita sama-sama kita panjatkan. Mudah-mudahan secepat mungkin dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama selawat, mudah-mudahan kemudian tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam salawat
Sila dikirim bersama-sama panjatkan puja beserta puji syukur kemudian kehadirat Allah Subhanahu atas rahmat taufik karunia inayahnya kepada beliau yang sehingga alhamdulillah kemudian masih diberikan nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan hadir di majelis ta'lim iki. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Apa yang menjadi hajat kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia sampai dengan hari ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah wa hafizakumullah. Tanpa terasa Bapak Ibu kemudian makin berada di awal minggu bulan Rabiul Awwal. Di dalam bulan ini tercatat dalam sejarah agama Islam bahwa sesungguhnya bulan ini ya tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu merupakan suatu keniscayaan bagi keluarga untuk bersama-sama mengisi dan merayakan hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Maulid ya Pak? Jadi Maulid tentu mulut. Masya Allah, biasa bulan Maulid tinggi santri-santri bikin berubah drastis dari tuan guru waliullah. Tapi sebab saling undang ibu Ahmad undang Mahmud, Mahmud undang Muhammad, Muhammad undang Hamadah, saling undang. Luar biasa Bapak Ibu. Biasa terenggi ini adalah barang yang sangat antik ya, awal-awal bulan Rabiul Awal. Dari pertengahan sampai akhir mana-mana dijeriba. Saking luwe Bapak Ibu la ilaha illallah. Tidak sampai payah-payah. Pokok-pokok sehat-sehat. Luar biasa. Mengingat dan merayakan hari kelahiran baginda Rasul. Bapak Ibu rahimahullah, Arab fikih memahami bahwa Maulid ini merupakan perkara bid'ah. Ngaku gawe sebab Nabi lain itu merayakan Maulid. Nah, kemudian kita pelik-pelikan Maulid ini Bapak Ibu. Biasa sama kalau telepon apa berompok. Biasa kalau mana ada dua telur borok sepetarangan. Si kuning rindu dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sangat bid'ah ini tidak hanya pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Mengikat sesuatu yang dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara bid'ah. Contoh Bapak Ibu, tersuruh bersedekah apa nih? Tersuruh berinfak apa nih? Tersuruh berselawat apa nih? Baca Quran apa nih? Bersilaturahmi apa nih? Surah apa nih? Kalau kita berani mengharamkan sesuatu yang dibolehkan agama, itu juga bid'ah. Apa yang kita lakukan pada saat merayakan Maulid? Infak, sedekah, silaturahim, baca Quran, berjanji dan seterusnya. Sila, agama bari tak haraman. Bari apa yang bari? Oh, bari. Jadi bid'ah itu Bapak Ibu sekali lagi tidak dapat dikawin anak bid'ah. Membebaskan sesuatu yang mengikat sesuatu yang dibebaskan oleh agama juga bid'ah. Atau membebaskan sesuatu yang sudah diikat juga termasuk bid'ah. Contoh, kembali subuh 3 rakaat. Si kuning berumbu iman saat si dua nenek sobat. Ibu jadi sembahyang subuh 3 rakaat. Ragu apa nih? Karena sudah dibatasi. Jadi tergantung Bapak Ibu, tergantung situasi dan kondisi. Ada marah
Oleh sedulur biasa bergorong 3 atau 5. Ya. Makin lemunara rezeki sekarang lah gorong marah kasabana aktif sadaqah. Walakin yazda summa yazda. Tidaklah berkurang harta benda yang belum mungkin infakkan fisabilillah sedekahkan. Walakin yazda summa yazda, bertambah dan terus bertambah dan mendapatkan pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan orang yang pertama kali mengadakan maulid itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Filosofi pemahaman. Tapi kalau kita kupas semakin dalam semakin banyak. Ini tidak dilalui. Jadi yang pertama Bapak Ibu, seorang raja Salahuddin Al-Ayyubi, namun ada waktu dan diberikan rezeki oleh Allah melaksanakan umrah sekaligus ke Mesir kunjungan di terminal benteng Salahuddin Al-Ayyubi ini. Tujuannya apa? Merayakan maulid. Beliau mengadakan perayaan maulid untuk membakar semangat prajurit-prajurit saat berperang. Nah, kalau menurut ulama Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, beliau mengatakan bahwa orang yang pertama kali merayakan maulid adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi keliru kalau dianggap bahwa Nabi Muhammad tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali merayakan hari kelahirannya. Mungkin Bapak Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini di setiap hari Senin selalu berpuasa. Belum dia yang diberikan kesehatan, kebanyakan sering melaksanakan puasa di hari Senin untuk mengikuti sunnah Rasul. Ini dasar. Nabi pun puasa di hari Senin. Ketua sahabat, wahai Rasul, kenapa engkau berpuasa di setiap hari Senin? Apa jawaban Nabi? Zaka yaumun wulidtu fihi wa yauma ba'atsu rasul. Jadi di hari Senin ini dia tahu menjadi Nabi dan Rasul sebagai wujud rasa syukur kepada nenek, maka aku berpuasa. Iya, Nabi Muhammad SAW ulang tahun. Kita puasa itu bersedekah kamu, kamu 100.000, ada 500.000, baru basi. Dinar 500 baru 1 juta masih. Sepi, jangan sering boleh sepi. Jelas lalu dari ibu yang atau ibu. Jelas ibu. Zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumu ba'atsu rasul. Dia tak tanakan, dia tak kelahiran, dia tak akan menjadi nabi dan rasul. Jadi adik-adik pondok santri putra putri Munyak Mele bisa merayakan hari ulang tahunnya dengan berpuasa. Boleh dengan ibadah yang lain. Si Uni Noe Kepe Dintau yang sedekahan merayakan hari ulang tahunnya. Undang yatim sedunia. Puas dari Facebook yang merasa anak yatim miskin, duafa, fuqara miskin, silakan hubungi ini untuk merayakan hari ulang tahun. Tak boleh. Bikinkan ulang tahun terus serok si ikon, terus lempar-lemparan telok ini, ya, di nara kampung pupur pun jadi, SD, tapi kan SD, sombong jalan balik, kedirasa tiang, tapi telok ini kelahir, isikannya apa? Pihak putra coba sehat ya pendek waduh dengan perang-perangan lempar-lemparan telur federasi bergori jatah besar 2025 di masa sehat dan tujuan ya pendek ikut itu macam isi saking cinta dan rindu untuk merayakan hari kelahirannya ya kita na'udzubillah summa na'udzubillah. Jelas nih Ibu?
Namun yang kembali ini nunasa Tuhan. Niki luit macam merayakan maulid, ada pengasamnya harus lasur, pokok bin Jumat. Ya kembali, dia bingung, tuan guru, bapak ibu. Silu lalu lain ngisi, mengonek-ngonek niki, kadang-kadang repuk istilah. Mungkin, Nabi dibawa istilah niki harus diisi silu tahu. Akhirnya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat, oh kita yang pertama. Ya tanggal 20 itu niki tanggal 5 orang boleh menumbuhkan kecintaan pengucap kepada Rasulullah. Jelas ini Bu? Jelas? Bapak Ibu rahimahullah, Nabi Muhammad SAW niki adalah makhluk yang sempurna. Tanpa kita rayakan pun sebenarnya tidak kurang kemuliaan Nabi Muhammad. Lalu itu bela diri sebagai umat. Berminta harapan syafaat kepada Rasulullah SAW bila pengertian tidak diakui menjadi umatnya. Sempurna dan sepi mendengar persamaan baginda Rasulullah. Sepi. Sallallahu alaihi wasallam. Jom kopi dan kalau sambil ngopi nganggur dia. Jom teh dah. Nabi Muhammad tidak tamu jadi salah satu golongan ketika baginda Rasul di akhir hidupnya peristiwa Hadi Wada ada ancaman keluh. Golongan salah satunya adalah orang-orang yang malas berselawat salam kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahmatullah, ada juga yang mengatakan inah si Nabi Muhammad niki tentang surga atau tentang neraka. Ada yang mengatakan bahwa ibunya Nabi Muhammad finnar, masuk neraka. Inah Nabi itu tentang neraka waktu itu. Apalagi inam Allah Yesus ada. Jadi keliru niki Bapak Ibu. Ibunya Nabi Muhammad SAW yang teruskan niki Bapak Ibu. Ibunya Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu artinya anak Nabi naik waktu itu. Ya dakwah. Permintaan dakwah Nabi Muhammad masih baru lahir. Ya benar. Orang yang tidak hidup di zaman Nabi, artinya tidak ada Nabi saat itu Ahlul Fatrah. Nah kalau Ahlul Fatrah ini Bapak Ibu wajib masuk surga. Sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kunna bi'adzabina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan pernah mengazab satu kaum sebelum kami mengutus seorang Nabi dan Rasul. Jadi tidak ada Nabi. Sehingga ibunya Nabi Muhammad SAW itu masuk surga. Masuk surga. Lalu Ahlul Fatrah pendek kalau tuan guru ulama kelanya tetap gaya zikir, tetap gaya dirimu, tetap gaya hadir bersalin sama melawan B pada diri Ahlul Fatrah. Maka teman dengan kaji Tuhan sebut Ahlul Fatrah fitratnya kau. Animat tentu kamar rakyat atau protes karena paling atas dah dan paling bawah tak tolong jerpi. Innalillah wa inna ilaihi. Jadi ibu Nabi Muhammad itu berjannah masuk surga karena termasuk Ahlul Fatrah. Makhluk paling adat Bapak Ibu adat ibunya Nabi Muhammad sebab mengandung seorang Nabi, seorang Muhammad yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Akan dikawinlah sebab Allah sendiri katakan dalam Al-Quran walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Dia terkandung yang sakitin Nabi, para nabi-nabi ini Bapak Ibu. Dan mengakui, meyakini, menyebut
ibunya Nabi Muhammad masuk neraka adalah salah satu cara kita mencela Rasulullah SAW. Berkanggut dengan Nabi. Jelas? Jelas itu? Karena hadis kena ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, di mana bapak saya? Aina abi? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakmu dan bapakku sama-sama masuk neraka. Bapak yang dimaksudkan di sana, bapak ibu, adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Dengan Arab ini biasa menyebut bapak ini sebagai paman, paman sebagai bapak. Siapa maksudnya itu? Abdul Muttalib yang sampai akhir hayatnya ditalkin oleh Nabi Muhammad SAW dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dia tidak sempat, hanya masuk neraka. Abdul Muttalib, jelas? Dia kena bikin paman, kena. Betapa kempanan dengan toh Nabi Muhammad dalam neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita mencederai dan mencelakakan orang tua Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Nah, wa qala Ibrahimu li abihi Azar. Di dalam Quran itu kan disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengingatkan bapaknya untuk tidak menyembah patung berhala. Nama bapaknya di dalam Al-Quran itu Azar. Azar itu sesungguhnya adalah pamannya Nabi Ibrahim. Cara dengan toh asli Nabi Ibrahim adalah Tarikh. Siapa? Tarikh. Di Arab nih. Coba buka nih tafsir lokasi, tafsir saja. Bukan doang. Tahun bukan pagi dan di foto angkat. Senin, datang mater, Selasa, datang mater. Kamis bayi, goyang. Jumat boleh gini, Sabtu eksekusi, pokoknya bagaimanapun harus mempanah, pokok. Minum borek, ini mempan, parahnya ini mempan, datang terus. Ada Assalamualaikum. Masuk suruh langan jebak, borek. Hidup merdeka. Apalagi nak tamu dulu malam Rabu, malam Kamis jalan Allah Muhammad Rasulullah. Silo dengan kebanggaan Bapak Ibu. Nggih, soal itu jatuh hafalan. Nah, kalau datang Bapak Ibu pertama kali wah bisa nikah. Nggih. Oh, anak pira mau hafalan. Pira surat, pira hadis. Kedua, kalau ganti mau dua dulu, ya berarti kita tidak doa, ada semangat lagi. Allah Akbar. Kami kenapa juga tanya si guru, coba saya tidak tahu. Punya kebenaran tahu. Saya guru. Pada guru, materi pada, kabarnya pada, waktu pada. Dan kamu harus baik. Yang penting. Langsana, biar lancar, yang masuk roh. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, makin seminar. Nur ayat sana niki sudah menghadap pulang. Luar biasa putra-putri. Kalau ya doang pada pesantren lansia yang yung-yungan, yang ada. Berbeda saling giu. An Abi Hafs bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, terus innamal hidup santri.
Daripada anak jadi santri ini dia was jadi santri. Coba tengok kan kalau orang murid-murid pak, jelas. Enggak doang jadi kunjungan telepon ada bos boleh di mana HP telepon. Ya Allah, kode jauh telepon dong. Enggak yang ingat jauh kode. Bisa masa terus safari Dharma Raya dari lebar jangan itu kalau di terminal nanti di lebar. Kapal dan terus apa ada ke topong putih itu yang dot kan sering jauh telap topong putih ke topongan bapak sering telah ngomong terus suatu saat pernah mudik kunjungan. Jadi ngater rangka kunjungan mudik, keren. Aja. Misalnya ini mudik lah. Bet rumah itu yang mudik pakai meoka. Bet rumah apa dia mudik? Suatu saat mudik kunjungan yang pondok yang dulu di lantai 3 Rimba Nusa Baru. Dengan Lombok kemarin masih Lombok. Berbeda tembok banget di Laos berbeda bumi Jawa acan baik macam lihat ada masih awan lihat boleh macam jenis macam sasarnya yang besar-besar ngomong ya Allah Bapak Ibu bunyi di rumah atas yang berbeda terus Notela tanggal lagi terus yang lain kamar 310 ingat menimai ini berapa Joko pernah Joko kan raket dan main bulu tangkis selama dengan notela topong foto bapak nggak mesti dia bilang dulu kater kadang-kadang siap kita jelusnya kemarian kelas, jelus kasih kemarian piring. Jelur rebus ada Allah itu di aturan ini bapak ibu. Lewat apa dia tahu saya salah? Saya salah. Bapak cekat lah. Saya mati ini. Ya. Ingat-ingat bapak ibu, mari kita mengisi dan merayakan Maulid Nabi Rasulullah SAW sebagai bentuk mahabbah kecintaan provinsi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan guna lewat pendek. Wah, ngalis wah. Jurusannya Tuan Guru Panji. Harus masuk Tuan Guru Panji. Saling undang ya Allah Bapak Ibu. Si Buni cinta untuk Nabi Muhammad. Sekedar sepetarangan manuk Bapak Ibu. Benar-benar mempertahankan perjuangan Nabi. Di akhir kehidupan Rasulullah SAW Bapak Ibu kumpulan sahabat. Nabi Nabi Muhammad ahbabi, ahbabi, ahbabi. Kekasihku penyayang ilai berair kata Rasul. Awalasna biahbabikum ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah kekasihmu ya Rasul? Kata para sahabat. Apa kata Nabi? Lastum ahbabi antum ashabi. Oh kalian itu bukan kekasihku, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Nangis para sahabat. Siapa yang dimasukkan dengan kasih Rasulullah SAW? Apa kata Nabi? Hum yaktuna min ba'di wa lam yarawni. Orang-orang yang tidak pernah melihatku namun beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Saya ini belum melihat. Kalau sahabat ini wajar nggak beriman karena menyaksikan mukjizat Nabi, bertemu dengan Nabi, dengar hadis. Belum dia menyaksikan mukjizat tidak pernah. Bersama sahabat tidak pernah. Duduk dengan Nabi tidak pernah dan mau beriman. Nah belum dia dalam hadis itu atas sebagai kekasih Rasulullah. Permintaan dari berair Rasulullah keluarkan apa yang paling mulia, ciptakan apa yang paling baik, apa yang paling istimewa,
Ini kedak-kedak, namun biasa roh kalau 10 sampai lagi 10 kanda. Namun darat bau di bola kanda masih. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam momen itu kalau awal ini. Nah, kadang-kadang selawatan itu Bapak Ibu. Jadi bikin ada keras-kerasan dia baca selawat perluan air tinggi insya Allah. Apalagi dengan doanya tidak ada yang tidak dikabulkan, tidak ada yang tertolak. Karena doa orang tua kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umat. Bukan kerem doa bidadari Bapak Ibu nggih. Kah orang sini ada. Beri nelpon terus ambil jangan tahu mana, ambil dengan kita mana, daripada orang sadar adalah. Ya Allah Bapak Ibu, itu pandai sekali orang. Orang sini lalu kita kemarin jarak yang dari kalau ini kita ada berdoa satu misnya, terus kita sermina. Enggak. Kadang ini. Pilih tahu. Tetap diperiksa. Nah, waktu pemeriksaan tetap larang. Papa diperiksa jadi lebih baik. Ini kita tuh di atas tembok, itu guru yang salah. Jendela guru yang salah. Jadi contoh. Nah, ini Bapak Ibu bagian dari ikhtiar harus bareng-bareng. Jangan kita saling menyalahi. Oke. Ada manfaat. Ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu apa selesai. Ada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.